Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan segala aktivitas keseharian kita, dan alhamdulillah tetap dalam keadaan iman dan Islam. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang rasa keagamaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Agama itu kesetiaan. Bagi siapa? Bagi Allah, bagi Nabi Allah, dan bagi orang-orang yang beriman. Karena itu orang-orang yang beragama itu harus membangun kesadaran tentang rasa cinta, mahabbah, karena berbagai macam amaliyah syariah itu yang sesungguhnya itu memang tidak mudah, bisa dikatakan berat untuk dilaksanakan. Seseorang diperintahkan untuk, seorang mukmin, seorang muslim diperintahkan untuk sholat, itu bukan hanya sekali selesai, tidak. Itu harus terus menerus dilakukan, bukan hanya untuk seminggu, enggak, bukan hanya untuk sebulan, setelah itu tidak, enggak, tapi terus menerus sepanjang fi kulli waqtin wahin, sepanjang waktu hendaknya dilakukan. Kalau hanya sekali, dua kali, nah itu mudahlah. Tapi kalau sesuatu itu harus dijalani sepanjang waktu, sepanjang tahun, itu sepanjang hidup, itu sesungguhnya berat. Dan untuk supaya kita selalu ingat kepada Allah itu juga tidak mudah. Untuk bisa berbagi kepada sesamanya, mulai dari zakat, infak, dan sedekah, itu juga enggak mudah. Karena apa yang kita miliki harus dibagikan kepada yang lain. Yang enak orang lain membagi kita, tapi kita tidak membagi mereka. Nah, agama mengajarkan bahwa al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maka beragama itu harus didasari oleh rasa cinta. Kalau tidak, berat. Tapi kalau sudah didasari oleh rasa cinta, maka tidak ada yang berat seseorang menjalani suatu aktivitas karena rasa cinta. Ibadah haji, umroh itu berat, tapi karena motivasinya karena menyambut kasih sayang Allah,
dengan penuh rasa cinta, dilakukan dengan kesenangan hati, maka bisa menjadi ringan. Disitulah maka Rasulullah SAW sampai menyatakan, ya ad-dinun nasihah, agama itu kesetiaan. Engkau harus setia kepada Allah dan Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa mesti begitu? Iya, karena Allah saja sudah begitu sayangnya kepada kita. Apa yang tidak diberikan oleh Allah kepada kita? Bahkan kita nggak pernah minta hidup aja Allah kasih kita bisa hidup. Kita nggak pernah minta jadikan aku sebagai manusia ya Allah. Kita sudah dijadikan oleh Allah makhluk yang mulia, namanya manusia. Gak kebayang kalau kita ternyata kita diciptakan sebagai makhluk Allah jadi ayam. Wah, udah empot-empotan. Setiap ganti hari kayaknya giliran saya ini harus dikorbankan. Tapi karena disitulah maka Allah itu begitu sayangnya kepada kita. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah menciptakan semua yang ada di alam jagat raya ini untuk kamu wahai manusia. Maka karena Allah begitu sayangnya kepada kita, maka kita juga harusnya juga menyongsong, kita juga sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu maka melaksanakan segala perintah Allah kalau dasarnya itu cinta, karena dasarnya setia, ya nggak ada yang memberatkan, malah menyenangkan. Rasulullah SAW, kenapa kita juga harus setia kepada Rasulullah? Iya, Rasulullah SAW itu betul-betul memberikan perhatian dan menumpahkan rasa cintanya kepada umatnya, insya Allah termasuk kita, itu begitu luar biasa. Hendaknya gayung bersambut. Kalau Rasulullah saja sudah menunjukkan azizun alaima anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah peduli kepada kita, peduli kepada umatnya. Berat rasanya kalau sampai ada umatnya yang menderita. Bahkan berharap betul Rasulullah itu mengusahakan betul supaya umatnya itu betul-betul selamat. Maka kepada orang-orang yang beriman Rasulullah itu begitu sayangnya. Sampai Rasulullah itu bela-belain, ya Allah, adakah umatku yang masuk neraka wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, ada ya Rasul. Serius ada? Ada ya Rasul. Benar ada ya malaikat Jibril? Ada. Maka Rasulullah bersujud mohon kepada Allah untuk supaya apa? Diberikan hak untuk bisa menyelamatkan seluruh umatnya. Ya Allah, umatku, ya Allah, selamatkan umatku. Kalaupun tidak, maka aku mohon kepadamu ya Allah agar saya bisa menyelamatkan kepada mereka. Dan akhirnya Allah memberikan hak syafa'atil utmah untuk menolong kepada seluruh umatnya. Sampai Rasulullah nyatakan syafa'atil ummatil kabair, aku diberikan hak oleh Allah untuk menyelamatkan, menolong umatku sekalipun umatku yang berbuat dosa yang besar sekalipun, yang berbuat dosa besar sekalipun, Allah berikan aku untuk bisa menolongnya. Jadi kalau Rasulullah sudah menunjukkan rasa cintanya sedemikian rupa, maka mesti gayung bersambut. Maka Rasulullah SAW, dan yang ketiga, walillahi walirrasuli walil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Ya,
Kepada orang-orang yang beriman hendaknya engkau juga membangun kesadaran diri untuk mencintai, saling mencintainya. Rasulullah menyebutkan, engkau harus tahu, al-mu'minu lil mu'minin kal jasadil wahid. Seorang mukmin yang satu dengan yang lain itu adalah seperti jasad yang satu. Mana ada orang tidak menyayangi anggota tubuhnya, dalam keadaan apapun juga dia tetap sayang. Apalagi yang terluka, dia pasti akan sayang sekali. Yang terbentur dielusnya, yang terluka dicarikan obatnya, yang pegel dipijitnya. Nah, itu luar biasa Rasulullah menggambarkan. Maka membangun kesadaran diri untuk mencintai saudaranya, untuk sesama umat Islam ini memang Rasulullah sudah menggambarkan semacam itu. Kenapa mesti harus saya mencintai mereka ya Rasul? Ya, karena setiap orang yang beriman itu dia harus menyayangi sesama saudaranya. Seorang yang beriman dianjurkan, dicontohkan oleh Rasulullah untuk selalu mendoakan. Setidaknya itu mereka mendoakan. Maka sangat naif ketika seorang mukmin enggan untuk mendoakan bagi saudaranya yang lain. Rasulullah sudah mencontohkan, setiap kali memohon ampun kepada Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Kalau kita merasa mukmin, merasa muslim, maka kita sudah didoakan oleh saudara-saudara kita. Ini yang akhirnya menumbuhkan benih-benih rasa mahabbah kepada sesama umat Islam. Maka ketika terjadi suatu kejadian di luaran sana, umat Islam sedang menghadapi musibah, maka umat Islam ini tergerak hatinya, yaitu saudaraku. Begitu terjadi tsunami, maka berapa kotak amal, kotak infak yang dikumpulkan umat Islam untuk saudaranya yang terkena musibah di tsunami. Ketika saudara-saudaranya yang ada di Palestina sedang menghadapi bencana perang, maka berapa, ya kan? Berapa juta, berapa ratus juta, berapa miliar yang dana umat Islam itu ditumpahkan ke sana untuk saudaranya. Itu sudah tergerak sendiri. Kenapa? Karena rasa cinta. Maka segala sesuatu kalau dilakukan atas nama cinta, artinya dengan dorongan rasa cinta, maka semuanya akan menjadi mudah. Dan orang yang mencintai itu akan mengorbankan segalanya demi yang dicintainya. Maka untuk Allah, untuk Rasul, dan untuk orang-orang yang beriman, begitulah Rasulullah memesankan kepada kita. Maka mari kita senantiasa membangun kesadaran diri sebagai seorang mukmin untuk menumbuhkan rasa cinta. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.